pada 87-an dan sahabat itu anak ikan harus semangat. Barusan tadi pagi saya saksikan, kebetulan sambil menikmati teh pagi, ada sebutlah artisnya namanya Brian McKnight itu ya. Dia nyanyinya bagus, main pianonya luar biasa, bagus banget itu Brian itu mainnya. Kok udah kelihatan makin tua ya, jenggotnya udah memutih. Oh dia tuh kalau nampil di Jakarta Jazz Festival begitu dilulukan. Waktu itu saya lihat pejabat tinggi Indonesia histeris itu lihat dia. Khususnya yang cewek-cewek itu kalau ngelihat dia main pianonya dahsyat lah, nyanyinya juga keren banget. Dia termasuk the best male vocal. Dia main begitu sempurnanya. Saya cari klik, kalau nggak salah dia pernah nyanyi dengan anaknya, karena anaknya penyanyi juga, musisi juga. Saya klik, tapi yang muncul berita di situ, beritanya dari satu harian yang bergengsi di Amerika, yang apa namanya memberitakan tentang perselisihan keduanya secara hebat dan terpublish dengan saling mengatakan sesuatu yang tidak patut lah. Kalau ya menghujat antara orang tua dengan anak, lalu orang rumah mengatakan dia mainnya hebat ya, sempurna jadi orang gitu. Sesungguhnya memang dalam kehidupan selalu ada dua pilihan, kayak macam mencari nafkah. Positif mencari nafkah, itu perintah agama untuk menghidupi keluarga. Tapi kemudian bagaimana cara mencarinya, itu kan persoalan. Tentu ada dua pilihan di situ. Ada yang bisa dilakukan jelas halal haramnya, ada yang kemudian tadi ribuk, yang meragukan, ya jadi dia tidak akan masuk ke gray area, ke area abu-abu seperti itu. Itulah apa yang nampak dari artis itu, kecemerlangannya, glamournya, bahagianya, happy-nya, dia dilulukan. Padahal dia masuk dalam wilayah kotak yang namanya pencitraan, industri yang namanya pencitraan, yang dia harus tampil memang seperti itu, menyenangkan, menghibur, karena dia penghibur. Tapi sesungguhnya, tahukah kita betapa dia itu hanya punya waktu sedikit sekali di rumah untuk bertemu keluarganya? Sebentar sekali. Jam 9 dia berangkat tuh sampai jam 9, bahkan kadang-kadang nggak pulang. Betapa sibuknya luar biasa. Nah, kalau menurut saya dalam konteks ini, yang bikin meragukan apa? Yang bikin meragukan ketika seseorang itu dalam mencari nafkah, dalam menjalani proses kehidupannya atas dasar alasan mencari nafkah, kemudian keseimbangannya dilupakan, kewajiban dengan Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Yang paling mudah di indera, di filter atau ditera gitu ya, adalah ketika apa? Ketika kewajiban sholat mulai ditinggalkan, kewajiban saum atas dasar sedikit alasan ghairi syar'i, di luar syariat, dia tidak saum. Padahal dia secara materi berlimpah, tapi atas nama kesibukan, dia kemudian tidak menjalankan perintah haji, padahal dia sudah mampu. Nah itulah, bila kita mengikuti yang seperti Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan itu sesungguhnya permainan. Ini game nih, kalau kita nggak paham betul, tidak, ya gimana mau paham? Dia urat untuk berhubungan dengan penciptanya udah putus.